Halo teman-teman, balik lagi di channel Ayah Akotik. Jadi di video kali ini aku kembali lagi bakalan ngebahas tentang Auranti. Tepatnya aku bakalan ngebahas tentang mental pada channel Auranti. Dan dari komen-komentar yang aku dapat, jadi udah aku simpulin pertanyaan-pertanyaannya dan bakal aku bahas di sini sekarang. Oke, buat yang penasaran jangan lupa ditonton video aku sampai habis. Jangan lupa di-subscribe, nyalain tombol loncengnya. Oke guys, jadi di video sebelumnya aku udah aku udah pernah bahas tentang mental, tentang pakan, tentang settingan tank itu untuk channel Auranti. Dan di video kali ini aku bakalan bahas lagi lebih detail lagi bagaimana caranya untuk menaikkan mental pada channel Auranti. Dan tepatnya aku di sini juga bakal sedikit ngejawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah aku simpulin. Jadi kebanyakan teman-teman itu nanya bagaimana sih caranya mau flaring bagaimana sih caranya untuk baby Auranti itu bisa flaring gitu. Nah, jadi banyak banget yang nanya seperti itu. Terus kali ini aku bakalan bikin videonya. Oke, jadi ini dia. Ini di sini itu aku ada Auranti yang ini si Jojo yang udah aku keep duluan ya. Jadi waktu ini udah lama, buat teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya pasti tahu tentang si Jojo ini. Dan ini Auranti baru aku, temennya si Jojo, namanya JJ nih. Oke, jadi si JJ ini baru sekitar 2 mingguan. Ini di size 89 dan ini udah di size 12-an lah gitu. Jadi ini aku bakal kasih lihat ke teman-teman gimana contoh flaring stabil dan flaring tidak stabil. Ini kita lihat gimana si Jojo. Kalian bisa lihat. Nah, karena si Jojo ini kan sudah stabil ya, jadi sudah kita latih ASC. Dia udah di sini udah lumayan lama dan kita udah latih dia. Dan dulu juga dia kan nggak stabil juga flaringnya dan sebagainya, mojok. Terus sekarang kita sudah bisa membuat dia untuk flaringnya stabil dan dia aktif banget nih kan kayak ini, jadi dia stabil banget. Dan kalau si baby Auranti kita yang baru ini, si JJ ini, dia belum begitu stabil nih guys. Dia mut-mutan, jadi suka-sukanya dia. Kalau dia lagi mood ya mau dia nurut, kalau enggak dia enggak juga gitu. Ini kayak gini. Aku coba kasih tangan nih, masih kurang respon ya. Oke, jadi kayak gitu nih, kurang lebih kayak gitu. Nah, gimana nih caranya kita buat bikin dia stabil flaringnya kayak si Jojo ini. Dan itu juga yang mau aku bahas kali ini. Kebetulan juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu lebih banyak mengarah ke sana. Nah, jadi kali ini aku bahas, itu pastikan dulu ikan kalian itu udah aktif. Jadi ikan kalian udah adaptasinya bagus di tank baru, di tempat kalian. Dan kalau dia udah aktif dan adaptasinya udah bagus, itu baru kalian mulai untuk latih gimana caranya dia mau flaring, respon tangan, respon kaca dan sebagainya. Jadi ikan yang udah settle di tank tuh pastinya dia aktif dan nggak mojok guys. Jadi kalau ini kan udah settle nih di tank, ikan yang udah settle itu ya kayak gini, udah aktif dia, cuman dia responnya aja yang kurang nih guys. Nah, gimana caranya kita latih responnya supaya dia bisa flaring gitu, stabil. Oke, jadi yang pertama cara aku nggak bosan-bosan buat nyuruh kalian ngaca nih guys. Oke, jadi ini aku beberapa kali aku sering tempelin kaca, sehari itu mungkin sekitar 2 jam gitu aku tempel kaca di sini biar dia itu bisa flaring sama bayangannya dia gitu. Oke, jadi ini si JJ ini baru bisa flaring kaca nih guys. Selama dia di sini dia baru bisa flaring kaca, dan untuk tangan itu dia belum terlalu respon gitu. Dan kadang juga aku buka skatnya ini dia sama biar dia lihat temennya nih. Coba nih, aku sering buka. Kan bisa lihat dia galak guys. Gitu sih cara aku kadang itu buat mancing dia biar mau flaring. Jadi dia mau galak gitu ketemu lawan. Nih. Jadi ya aku sering buka itu buat mancing aja dia biar dia mau galak dan dia mau emosi terus dia mau flaring kayak gitu. Jadi PR aku sekarang ini cuman bikin dia flaringnya stabil aja. Kalau masalah mental ya dia udah lincah nih, karena aku kasih dia pakan
Seperti biasa, ulat Hongkong itu bagus banget untuk menaikkan mental. Tapi ini aku nggak kasih setiap hari, dan aku seling-selingin kayak seperti yang biasa aku bilang. Aku kasih pelet premium maxi juga. Nah sekarang kebetulan dia belum makan, aku mau kasih dia. Nah ini aku kasih ulet yang masih baru ganti kulit yang warna putih. Jadi cara mana dia jatuh? Mantap. Ya, jadi sedikit tips dari aku, kalau bisa kalian mau kasih pakan itu kalian pakai pinset kayak gini, supaya kalau kalian pakai tangan takutnya si Cana ini malah ngira tangan kalian itu makanan. Jadi ketika kalian coba flaring tangan, dia malah ngiranya kalian tuh mau kasih makan gitu, makanya dia kayak seperti kejar pakan gitu. Jadi lebih baik kalau ada kalian bisa pakai kayak gini, pinset kayak gini buat kasih makan dia, biar dia nggak ngira tangan kalian itu makanan. Oke. Jadi intinya kalau kalian beli Cana dari baby gitu, kalian itu harus sabar. Jadi nggak ada yang instan guys. Jadi kalian harus benar-benar latih, nggak asal sacet-sacet jadi gitu, nggak dong. Mie instan aja instan tapi masih dimasak guys. Jadi kalian harus sabar. Gimana caranya kalian bisa latih ikan kalian supaya mau flaring tuh. Good job. Satu lagi, jadi ada juga yang nanya, bar simet itu gimana sih kak gitu. Jadi bar simet itu adalah bar yang jumlah kanan dan kirinya itu sama, sejajar. Jadi itu yang dinamakan simet. Nah kalau bar rapi itu adalah bar yang bentukannya rapi. Jadi bentukannya rapi itu kayak gimana sih? Nah ini kalian bisa lihat, ini lumayan rapi, ini bar dari CJJ. Kalian bisa lihat. Nah, ini simet 88 dan ini rapi. Kalian kalau bisa lihat, tapi ini masih kecil untuk warnanya, dia belum terlalu up sih. Tapi ini udah mulai keluar warnanya kuning-kuning birunya. Cuman ya masih baby lah ya. Tapi kita akan coba untuk naikkan warna biar seperti si Jojo ini. Dan si Jojo ini juga simet dan rapi juga nih barnya. Kalian bisa cek. Ini simet 77 nih, dan warnanya juga udah bagus. Tapi ya kita tambahkan lagi guys kalau bisa gitu. Ini kalian bisa lihat, ini rapi banget kan. Ini barnya sudah rapi, ini kayak gini, dan kanan kirinya itu sejajar banget. Nah itu yang aku suka dari Jojo. Jadi buat teman-teman yang belum tahu gimana bar yang rapi dan simet, kalian bisa lihat ini kurang lebih seperti ini. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mana sih yang namanya bar rapi, mana sih yang namanya bar simet, ini kurang lebih aku jelasin di sini. Ini bar yang rapi itu kurang lebih seperti ini. Memang sih di luar sana masih ada yang lebih rapi dari ini, cuman ini salah satu yang termasuk bar rapi gitu. Kalian bisa lihat rapinya kayak gimana, kayak ini tuh. Oke, jadi ada juga yang nanya nih, ikan auranti saya belum mau flaring, sudah treatment tempel kaca dan menggunakan mainan Cana, dan 1 minggu lebih itu belum flaring. Nah itu gimana? Wah itu dulu kasusnya sama kayak si Jojo. Nah jadi dulu di pengalaman aku, buat kalian itu pastikan dulu tanknya itu sesuai dengan ukuran ikan kalian. Karena gini, memang sih kadang kita beli ikan itu kita pakai tank yang besar aja sekalian, toh nanti dia besar lagi dan kita nggak usah pindah-pindah. Bisa sih kayak gitu, tapi ya, kalian pastiin ikannya nyaman nggak lu di tempat itu. Nah kalau dia udah merasa nggak nyaman, udah kasusnya kayak tadi, pasti itu dia nggak cocok nih sama tempatnya, sama tanknya. Kalian ganti tanknya, kalian kasih aja yang kecilan yang sesuai dengan ukuran si ikan itu gitu. Kecuali ikan kalian itu udah mentalnya udah jadi, kalian mau taruh di mana aja dia oke-oke aja gitu. Jadi kalian pindahin dulu ke tank kecil kalau dia memang nggak nyaman di tempatnya. Di tank kecil dulu, terus kalian bisa pendekin airnya dulu. Kayak gitu cara aku dulu. Ganti tank, aku ganti airnya, aku ganti backgroundnya. Jadi ya seperti ini. Dia mau lincah. Jadi seperti itu sih dulu aku. Jadi dulu aku pernah si Jojo ini kasusnya juga gitu, nggak mau flaring. Lama banget aku udah pakai segala cara, tapi dia tetap mojok dan sebagainya. Nah itu karena dia tuh nggak nyaman sama tanknya yang kebesaran gitu. Jadi aku ganti tanknya, jadi tank yang lebih kecil, dan settingan tanknya juga aku ganti.
aku pakai background putih. Yang dulunya aku pakai background hitam, sekarang aku pakai background putih. Dan pasirnya juga aku ganti, semua aku ganti termasuk airnya, karena dulu juga aku pakai air PDAM, terus aku ganti sekarang. Jadinya dia mau settle kayak gini. Nah, setelah kalian tahu ikan kalian settle, kalau kalian mau pindah ke tank besar, kalau memang benar-benar mentalnya itu udah kalian yakin mentalnya udah jadi, udah settle, kalian bisa tuh pindahin dia ke tank yang kalian mau. Dan kuncinya kalian itu harus sabar nih. Kalian coba aja terus latih, kalian cari tahu dulu apa penyebabnya dia kayak gitu dan gimana cara ngatasinya. Intinya kalian harus sabar. Kalau kalian nggak sabar ya hasilnya juga nggak bakalan maksimal guys. Oke, jadi ada juga yang nih nanya bagaimana sih caranya bedain Oranti female dan male gitu. Nah, jadi sepengetahuannya aku, jadi Oranti female dan male itu bedanya aku bisa lihatnya tuh di dorsal gitu. Pada dorsal, jadi kalau Oranti yang male, ini kayak si Jordan ini, si Jojo, pada dorsalnya itu kan ada motif kayak batik-batik gitu. Jadi motif batik pada dorsalnya tuh setengah, dan sisanya tuh lebih banyak ke condong ke birunya. Itu sih biasanya. Dan untuk untuk female-nya itu lebih dorsalnya itu batiknya full gitu. Menurut aku full sampai atas, itu yang aku lihat, dan batik-batiknya tuh lebih rapi gitu sih. Jadi kayak ini si Jojo ini udah kelihatan setengah dari dorsalnya itu bermotif batik-batik gitu, dan setengahnya lagi tuh kelihatan dari warna biru bersih lah, tanpa dorsal gitu, tanpa motif batik-batik gitu. Jadi itu dari aku cara ngebedain betina dan jantan, jadi male dan female-nya gitu. Oke, jadi itu dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa ditanyakan langsung, bisa DM aku di Instagram aku ayakwati_22 dan TikTok aku ayakwati_. Oke, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, belum di subscribe, klik tombol loncengnya dan share video-video aku, dan lupa di like kita. Bye bye.